berkaitan dengan dia punya perkataan, jangan menyinggung pribadi, suku maupun ras. Tadi sudah singgung ya, betul ya? Saya tidak membawa suku ras, ya. Dia sudah membawa suku Toraja, itu seharusnya dia sudah harus dikek itu. Tapi tidak ada keteguran. Yang kedua tadi, ya. Maaf ya, nah, kalau bisa tadi di roomnya Superboy tadi kan nggak puas Pak Bom menerangkan. Tolong diterangkan di sini aja, karena banyak di bawah ini mengatakan memframing maling-maling gitu kan. Nah jadi nggak apa-apa, kita diskusi aja mereka nanya. Nggak perlu Pak, nggak perlu kita. Oh begitu, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gini Pak, ya Pak Bom semua. Kalau memang ada yang mau diskusi, ya nggak apa-apa. Kita diskusi di sini. Kita jelaskan bagaimana siapa yang mencuri dan siapa yang merampok. Ini itu. Tadi Pak Bom ada yang mau disampaikan nggak? Iya. Oke, ini ada Pak. Tadi kan Pak Bom kurang puas. Iya. Saya sebentar saja, mungkin 1 menit ya. Jadi sebetulnya dari topik itu sebetulnya sangat mudah menjawabnya. Jadi yang pertama adalah apakah penempelan Taurat kepada Injil itu adalah sebuah pencurian? Kalau saya melihatnya justru kita sebagai orang Kristen mengajari pertama kali bagaimana penulisan ilmiah yang benar. Yaitu ketika kita menulis, ketika Yesus menyampaikan firman, ketika dia berkata-kata, kita punya referensi ke belakang. Referensinya itu adalah Perjanjian Lama. Dan mengadakan referensi itu adalah hal yang biasa dalam penulisan ilmiah dan itu diharuskan malah. Jadi tadi kalau misalnya kita tadi hadirkan pendapat dari ahli-ahli penulisan metode ilmiah, itu sangat jelas bahwa penulisan referensi itu sangat penting. Jadi justru Alkitab mengajarkan, Injil mengajarkan bahwa orang Kristen ketika dia menuliskan ayat-ayat itu dia punya dasar berpijak. Dan ini bukan maling, ini bukan pencurian, ini adalah referensi. Cuman bedanya referensi dalam buku-buku ilmiah biasanya terpisah dari buku itu. Makanya kita suka lihat catatan kaki, judul bukunya berbeda. Nah, orang Kristen referensinya disatukan dalam satu buku. Itu untuk memudahkan orang mencari nanti ketika dia mendapatkan misalnya ada tulisan nubuatan tentang Yesus, itu ada di belakang, kita mudah mencarinya. Jadi itu bukan pencurian, tetapi itu adalah referensi, dan referensi itu adalah hal yang baik yang seharusnya terjadi dalam penyusunan sebuah narasi, kira-kira begitu. Justru yang mencuri adalah Quran. Quran menuliskan kitab Musa tanpa menuliskan referensinya. Nah, ini dalam dunia penulisan ilmiah ini disebut sebagai plagiat atau sebagai pencurian. Justru di situ pencuriannya terlihat. Nah, sebetulnya itu penjelasannya kenapa Taurat berada pada Injil. Itu bukan pencurian, tetapi itu adalah sebagai referensi, dan referensi ini diajarkan pertama kali oleh Alkitab yang kemudian ditiru oleh buku-buku ilmiah selanjutnya. Bagaimana menulis itu harus ada referensi, tidak boleh Anda menyampaikan narasi tunggal tanpa ada kaitan teori atau kaitan referensi. Jadi justru kalau saya lihat penempelan Taurat ini kepada Injil ini adalah sebagai sebuah upaya yang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, dan seharusnya tidak dipandang sebagai pencurian, tetapi sebagai sesuatu yang baik dan merupakan itikat baik dari orang Kristen untuk menampilkan referensi dari apa yang dinarasikan oleh Paulus, oleh Yesus, oleh Petrus. Semuanya ada referensi ke belakang gitu. Jadi sebetulnya di gerbang saja sebetulnya itu sudah patah gitu, judul itu. Begitu, terima kasih. Pak Pombo saya tambahkan sedikit ya. Begini Pak. Pak Sven, saya turunin dulu ya. Ada yang mau naik. Sebentar Pak Sven. Sebentar. Iya, Pak Sven. turunkan aja. Iya, Sebentar Pak Sven. Turun, thank you semua ya. Cek. Beneran suara gue nggak sih? Kedengeran Bang Sam. Gini Bang. Gini Bang Sven. Kalau abang ngomong begitu sama Juma, nggak bakal nyampe. Serius. Tapi kan di panggung Superboy tentu Superboy yang memutuskan itu. Iya, masalahnya kan kalau kita bicara seperti itu, Iya. kan tetap harus ada legalitasnya juga, ya toh? Iya. Nah, Referensi itu legal, Pak. Jadi misalnya gini, betul. orang Cina mau mengutip Taurat boleh asal ditulis gitu. Begini Pak. Boleh. Tadi itu kita tahu orang Kristen bahwa Alkitab itu adalah primer dan itu legal sekali, legalitas sekali ya. Amin. Makanya tadi saya menjelaskan, saya tidak jauh-jauh
Tadi saya sudah menjawab pakai data di dalam Matius 5 ayat 17. Aku datang tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat. Ya. Saya sudah lanjut dalam Matius 22 ayat yang ke 37 sampai 40. Itu sudah jelas itu. Di dalam 10 hukum Taurat saya sudah menjelaskan. Semua saya sudah jelaskan. Saya kejar Zuma itu, ya. Dari tadi saya dapat WA dari Palidara, apa semua hubungi Bapak. Kejar terus. Saya udah kejar dia. Tapi pertanyaan saya, tadi saya dikocak dengan membawa suku. Kenapa Superboy tidak? Di situ saya sudah mulai, sebenarnya saya sudah mulai tersinggung. Saya loh, kenapa singgung saya kok? Kenapa Sumpah tidak dikasih pelanggaran? Iya kan dia bawa nama suku tadi. Dia membawa suku, bilang bukan keselamatan datang dari bangsa Toraja. Loh, saya ini kan bukan nabi, kami bukan rasul. Jadi kan kita bicara tentang, iya kan, di sini Superboy sudah melenceng. Minta maaf, saya orang profesional. Kalau terserah dia mau channel dia, terserah dia mau ini, terserah dia ya. Orang Kristen mau marah, jelas orang Kristen akan marah dia. Karena dia tadi memframing, dia punya bahasa sendiri. Jangan menyinggung pribadi, membawa suku atau ras maupun kita bangsa Indonesia, betul nggak? Itu saya pegang loh. Betul sekali. Yang kedua, dia mendukung, jujur ya saya minta maaf. Saya tadi bukan emosi, saya kejar waktu karena saya berapa kali saya punya waktu. Saya kejar dia di situ, semua tidak menjelaskan satupun data pun tidak ada. Saya kejar dalam Quran QS 7 ya, ayat 133. Di mana kalau memang 10 hukum Taurat yang saya kejarkan berarti sudah mengubah kurang lagi. Tapi dia gak jawab. Saya terakhir, karena ayat ini saya simpan terakhir. Yeremia 8 ayat 8 dengan pena palsu. Saya kasih dukung dengan Sefanya 3. Memperkosa hukum Taurat. Itu langsung dia tahu bahwa itu sudah standar. Saya tahu pasti ada DM dia itu. Harus kastur bom saja. Ya sudah, terserah. Biar netizen yang menilai. Pengguna tolong buka ini kah? Komentar kah? Justru kalau bagi komentar gini penonton turun. Jangan, biarkan saja. Ya, terima kasih. Kalau saya harus turun, saya akan turun. Terima kasih. Nah, ini pengguna tolong komentar kah? Komentar dibikin aja, nggak apa-apa. Di setting sono host Di mana? Di host tahu. pengaturan komentar. Sebentar. Pengaturan komentar. Nyalakan. Oke, sudah. Oke, baik. Sudah. Oke, Pak Bombo, saya tambahkan sedikit ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Salam ya, selamat malam. Nah, artinya kalau kita orang Kristen bernarasi seperti mereka juga sebetulnya bisa. Di kita mengutip bahwa Al-Quran itu diharuskan harus mengimani dan mempercayai Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau kita bernarasi sebetulnya Al-Quran dengan Taurat itu terpisah. Bukan satu bagian. Begini Pak, tadi itu kan Superboy bilang jangan menyinggung, jangan menghujat, menghina. Tadi sebenarnya saya membawa, saya ini kan open kamera. Kalau teman-teman yang tidak open kamera pasti tadi katal ya. Posisi saya ini open kamera loh. Tadi saya mau masuk di masalah nabinya. Minta maaf teman-teman yang teman-teman kasih saya masukan. Saya ini posisi open kamera bro. Jadi ada batas-batas. Di situ lagi bawahnya Pak Bombo. Saya ini open kamera loh. Saya takutnya tadi saya sudah mau sempat lari di skak yang paling luar biasa. Tapi saya tidak mau, itu batasan saya, biarkan saja. Saya tidak mau di situ teman-teman. Kalau kalian yang tidak open kamera mungkin boleh lah. Pak Bom. Ya. Pertama gini, saya juga pernah memandu debat dan dalam hal ini jujur saya kecewa dengan Superboy. Saya kecewa dengan Superboy bukan karena berpihak atau apa, enggak. Karena Superboy tidak menghormati syarat-syarat debat yang dia buat sendiri. Artinya dia sendiri pun melanggar syarat debat yang dia buat sendiri. Ini ada bukti satu kan? Iya, betul. Contoh. Dari awal dia sudah bilang tidak boleh melecehkan lambang negara, suku, agama, ras, kan begitu. Nah, tadi pada 3 menit pertama itu yang Pak Bom sama si Juma itu dikasih di situ pertama sekali Juma sudah ngomong kitab Taurat itu tidak diturunkan kepada Bani
Batak, Bani Toraja, Bani Jawa, dia sudah bawa dia sudah bawa suku di situ. Iya. Hanya Ambon yang dia nggak berani. Hanya Ambon yang dia nggak berani Ya, sebut. enggak. Gini bang. Artinya harusnya Superboy kalau dia ingat aturan yang dia buat, dia harus kasih teguran. Dia malah nggak kasih teguran dalam hal itu tahu kan? Kenapa? Sebab si Juma itu koinnya gede, kan lihat kan? Nah, iya benar. Atau mungkin di studionya Superboy sudah digeruduk. itu yang namanya dia dari tadi juga kan selalu ini nggak ada yang kasih padahal koinnya udah banyak kan? Udah nggak usah diomongin lagi, udah gini babe Ada gini teman-teman gini kita pendapat, mending kita menjelaskan ini masalah ini. Kita harus profesional. Saya masalah kalah nggak apa-apa, itu kan menurut Superboy saya kalah. Biar karena Tuhan yang menilai. Pak Bom, sebentar Pak Bom. Justru Pak Bom yang saya lihat dari awal, Pak Bom sangat menjaga aturan itu tetap berjalan gitu. Sangat menjaga Pak Bom, sangat menjaga. Dan tadi Pak Bom sebenarnya ya kalau kita melihatnya emosi, kalau saya melihatnya nggak emosi, malah saya melihat Pak Bom dikejar-kejar waktu gitu untuk menyelesaikan argumen-argumennya gitu. Kalau kita mau cari kesalahan, jujur dari awal si Juma tidak buka data. Dia pun kalau buka data, usah diomongin lagi, kita emang tadi udah mau stop. Bapak masih ini ya sedikit lagi lah. Enggak apa-apa, hari ini kita bahas ini enggak apa-apa. Kita bukan membela diri. Artinya gini loh. Ya. Artinya gini loh. Kalau di sini saya nggak salahkan kita buka-bukaan Pak Bom, aja. saya nggak salahkan Juma. Saya nggak salahkan Pak Bom, saya nggak salahkan Pak Juma. Saya salahkan Superboy. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tegas dalam mengatur aturan yang dia buat sendiri. Iya, dia buat sendiri. Jujur, malam ini Superboy jatuh. Malam ini Superboy gagal memandu debat. Jujur, dia tidak tegur masalah suku kan? Tadi suku dan saya 5 tahun memandu debat. Saya 5 tahun memandu debat dan saya sarjana komunikasi. Mohon maaf, jatuh malam ini seorang kalau dalam debat itu kan, kalau dalam debat itu pemandu ini kan sangat penting loh. Kalau pemandu debat tidak bisa mengeksekusi aturannya dengan baik, ya yang salah bukan debaternya, yang salah pemandunya. Begitu. Jadi jujur dari tadi saya pengen masuk gitu. Pengen menjelaskan ini. Kalau saya mau nilai secara perdebaternya, ya Pak Bom ada kesalahannya. Tadi Pak Bom memunculkan data dari WordPress. Ya itu salah karena memang dari awal siapa udah bilang kan si Superboy. Nah, tapi masalahnya Juma yang lebih fatal. Fatalnya Juma apa? Pertama dia menyinggung suku, agama dan ras. Kedua, dia tidak memunculkan data. Ketiga, data yang dia pakai data Alkitab. Halo, ada yang sadar nggak? Data yang dia pakai data Alkitab, gitu. Sementara dia tidak bisa membuktikan siapa yang mencuri kitab Yahudi. Dia nggak bisa buktikan dari Qurannya, gitu. Kenapa dia harus mengambil Alkitab kita? Kalau bisa dia buktikan Alkitab kita itu memang kita curi dari Yahudi versi Qurannya atau versi dari zaman Islamnya gitu. Masalahnya kan dia nggak tunjukkan itu. Dan yang paling konyolnya lagi, Superboy bilang apa coba? Superboy malah mengikuti narasinya Juma. Kita nggak membahas isi, kita membahas temanya ini. Temanya itu kalau nggak ada isinya mana jadi tema? Ya itu tadi betul fatal. Tadi fatal, Superboy fatal loh, fatal. Iya, sedangkan betul, kita orang Kristen ini Alkitab adalah primernya. Iya betul. Kalau kitab itu nggak ada isi, tadi yang dibahas Pak Bom 10 tulah, sementara di Quran 5 tulah. Kalau nggak ada itu nggak ada tema. Dari mana si Juma mau menyepakati tema itu tadi? Nggak ada. Sadar nggak kita di situ?
Itu yang mau saya sampaikan. Itu aja. Terima kasih Pak Bombom. Terima kasih. Selamat malam. Sudah mencerdaskan kami. Oke, teman-teman nanti kita gantian ya, terus standby saja ya. Nanti sebentar naik lagi ya. Oke. Pak Bombom, turunkan saya Pak Bombom supaya yang lain naik. Terima kasih ya Pak Pen ya. Terima kasih Tuhan berkati. Salam ya. Malam Pak Bombom. Malam. Oke, silakan. Boleh aku ngomong duluan? Silakan. Ya. Sebetulnya kalau melihat dari diskusi tadi, ya kalau mau dibilang perdebatan lah, kalah menang itu biasa, itu satu poinnya. Cuma memang tipikalnya Pak Bombom ini kalau boleh saya katakan memang bukan pendebat, itu satu. Tapi Bapak ini adalah pengajar, itu satu yang kita perlu maklumi sebetulnya. Ya, tema dari perdebatan tadi, siapa yang mencuri kitab Yahudi, ya kan? Zuma kan selalu mengatakan dengan ayat Al-Kahf berapa itu tadi bolak-balik kan, itu yang dia jelaskan. Tapi tidak ditunjukkan ayatnya, itu satu. Sehingga kita juga tidak tahu itu suratnya ada atau tidak gitu. Nah, kalau dari sisi kita kekristenan, boleh perbesar Pak, saya punya layar Pak. Saya mau tunjukkan ayat. Sekalian kita juga belajar. Saya nggak tahu tadi apakah ini ada Bapak cuplik atau tidak. Lukas 24 ayat 44 ini. Ya. Kenapa kita harus sampai menggunakan kitabnya Yahudi, Taurat, Mazmur, dan kitab-kitab para nabi? Karena memang perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam Lukas 24 ayat 44 ini, Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, dalam hal penulisan, dalam hal buku, tentunya referensi ini harus kita munculkan. Itulah makanya kitab Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Alkitab kita. Karena memang Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi kalau tadi dijelaskan ini, cukup itu aja dijelaskan, Pak Bombom cecar terus dengan ayat Al-Araf 133 tadi. Itu udah benar, Pak. Artinya... Pak Ciler. Kenapa tadi ayat ini saya mau kasih ke belakang? Tadi kan dari depan, awal... Harusnya di depan. Enggak. Karena tadi saya sudah bawa dalam Matius 22. Ayat 37 sampai 40 itu sudah mewakili semua. Sorry Pak Bombom. Kalau Bapak keluarkan ayat ini di awal tadi, Bapak tidak perlu menjelaskan mengenai Petrus, mengenai Paulus, dan segala macamnya. Cukup ini aja. Kan dia mengatakan kenapa? Kan bolak-balik ditanyakan itu. Dia sudah bilang bahwa Lukas itu ada orang Yunani. Tidak apa-apa. Itu nggak ada masalah, Pak. Yang namanya framing seperti itu dalam hal perdebatan biasa. Memang itulah bagian dari suatu perdebatan, Pak. Artinya yang dipancing di situ adalah emosi kita yang melakukan diskusi atau perdebatan. Tapi kalau misalnya ini Bapak tayangkan, kemudian Bapak ngotot terus di Al-Araf 133 tadi, sudah benar kalau saya bilang. Di situ tertulis ada 5 tulah. Bapak sandingkan dengan apa yang tertulis di kitab Keluaran. Di sini ada 10 tulah, nggak usah ambil referensi WordPress tadi. Tapi Alkitab kita yang Bapak tampilkan. Ada 10 tulah nih, kita baca satu persatu. Kita baca satu persatu 10 tulah itu. Dan tidak ada kutu di situ, tidak ada banjir besar. Yang namanya, bentar, saya selesaikan dulu Pak. Yang namanya pencuri pasti akan mengambil dan memodifikasi. Contohnya orang mencuri sepeda motor, sering sekali Pak Lidara sampaikan di komol-komol. Orang mencuri sepeda motor,
pasti dia akan rubah, entah spionnya dicopot, chatnya diubah. Itu yang dilakukan oleh Al-Quran. Dia mengatakan ada tulah yang tadinya 10 dimodifikasi menjadi 5. 2 dari 5 itu salah. Nah itu kalau itu udah selesai perdebatan sebetulnya. Kalau saya bilang, jadi nggak usah panjang lebar kemana-mana gitu. Tetapi memang ya itulah. Bakalan Pak. Makanya yang saya katakan tadi, kalau kita pengajaran yang Pak Bom lakukan, ya kita apresiasi Pak. Tapi dalam hal perdebatan terus terang, saya mengatakan Bapak bukan seorang pendebat sebetulnya, gitu. Itu barangkali begini Pak Ciler. Saya tadi punya batasan Pak. Kenapa? Karena saya open kamera. Itu ada batasannya di situ. Jadi saya membatasi, ya. Kalau umpamanya saya tidak open kamera, mungkin saya tadi lebih buas. Cuma begini Pak Ciler. Saya sudah menjelaskan dalam Keluaran, saya sudah jelaskan dari awal. Tulah-tulah itu saya sudah bicara karena waktu, makanya saya percepat bicara. Saya sudah jelaskan dari awal kok. Dari Keluaran 7 itu ayat 13 dan selanjutnya sampai 10 tulah saya sudah jelaskan. Mungkin Pak Ciler mungkin terlambat nonton ya. Saya udah jelaskan, tidak mungkin saya mau ulang lagi. Kalau saya ulang lagi, saya kena kick. Karena Super Boy bilang, jangan mengulang. Makanya saya mengulang itu di kitab Al-Qurannya saja, di surat Al-Araf itu. Karena tadi terakhir, minta maaf Pak Ciler. Saya tahu tadi itu, dia kasih turun saya, kenapa? Karena tadi saya mengulang double. Saya mengulangnya double, surat Al-Araf lagi saya double. Itu tadi. Ya, karena ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa. Biar nanti saya yang menilai. Saya ini kan sebetulnya bagian dari entertainnya channel Superboy. Iya, entertain channel Superboy. Kita juga harus maklumi itu. Saya maklumi. Kalah menang dalam hal perdebatan itu sesuatu yang biasa, Pak. Ya nanti seandainya yang mungkin bisa saya sarankan ke Pak Bom. Kalau misalnya melakukan diskusi seperti itu, mereka pasti akan mencoba memancing melebar kemana-mana, Pak. Itu biasa. Tetapi kita sebagai orang yang melakukan perdebatan atau diskusi, kita harusnya fokus dengan tema. Jadi bisa saja kalau dia bawa ke Paulus, Petrus, segala macam tadi saya dengar. Bukan, saya yang bawa. Saya bawa ke Petrus karena dia bilang, kalian Kristen itu dari mana? Makanya pemimpin gereja itu kan Petrus, saya bawa dalam Matius 16 itu, ya kan? Nah, itu kan sudah, sorry Pak, itu kan sudah keluar dari tema Pak. Kalau dia bukan, maksudnya begini, dia mengatakan bahwa legalitas itu. Kenapa kalian Kristen memakai kitab Taurat? Nah, saya kan harus pemimpin gereja itu kan Petrus. Bentar dulu Pak. Petrus itu kan orang keturunan Yehuda, Yesus Yehuda. Pemimpin adalah Yesus. Yesus tidak membawa agama, karena dia menyinggung agama Kristen. Kita Kristen ini mencuri kitab Taurat. Nah, Petrus ini kan mengimani Taurat, Zabur dan kitab para nabi. Dan saya jelaskan di situ, langsung saya menyerang di surat Al-Araf. Nabi Musa. Saya serang di situ, terakhirnya pada waktu itu, yang tadi, saya membawa dalam kitab Yeremia 8 ayat 8. Pena palsu mengubah itu. Tadi saya ikut sesuai dengan teman-teman punya masukan bahwa kenapa kalau dalam kitab Taurat sudah 10 hukum Taurat, kenapa dirubah menjadi 5? Sekarang yang mencuri siapa dan kenapa sampai bisa berubah lagi? Sudah 5 sana lagi ada kutu. Nah di situ langsung dia kick saya. Ya, yang itu kan tadi makanya saya katakan Pak. Pertanyaan intinya, kenapa kekristenan itu menggunakan perjanjian lama yang kitabnya Yahudi, kan gitu Pak. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di Lukas 24 ayat 44. Kan itu jawabannya Pak, hanya itu saja cukup. Jadi kita tidak perlu menjelaskan Petrus kah, Paulus kah. Betul Pak Ciler, betul begini Pak Ciler. Tadi kenapa saya sudah tidak mau membawa di ayat Alkitab, saya bawa dalam perjanjian lama. Perjanjian baru saya tidak bawa. Karena dia sudah framing tadi. Jadi percuma saya mau bawa Injil Lukas lagi, dia sudah framing. Makanya saya tadi fokus, kejar dia di Yeremia sama Keluaran. Nah, makanya saya fokus di situ dan saya skak dengan tadi terakhir itu sebenarnya sudah skakmat. Makanya Superboy melihat bahwa itu sudah hancur karena di situ ada tertulis. Saya tahu Superboy dia pintar. Dia tahu bahwa saya punya pertanyaan itu pena palsu.
ya membawa itu sehingga legalitas itu, sehingga di situ kalau saya tidak open kamera pasti saya berbuat hal yang lain lebih kejam. Tadi saya penjelasan. Ya, cuma betul tuh yang Bapak lakukan terakhir itu betul. Jadi begini, pertanyaannya, kenapa orang Kristen menggunakan kitab Yahudi yang disebut Perjanjian Lama? Jawabannya ada di Lukas 24 ayat 44. Kan gitu Pak, itu selesai satu permasalahan itu. Dia mau framing atau apa itu terserah dialah. Dan memang begitulah yang namanya perdebatan. Pasti ada framing segala macam. Bapak kembali lagi bertanya mengenai Al-Arab 133 tadi. Ya kan? Di situ ada lima tulah yang disampaikan oleh Al-Quran. Sementara di Keluaran itu ada 10. Dan kami tidak merubah-rubah kitab Taurat. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, Mazmur dan kitab para nabi harus digenapi. Makanya itu semua komplit satu set tanpa ada modifikasi, dan kami tidak mencuri. Tetapi yang namanya mencuri pasti melakukan modifikasi. Bapak bawa ke pena palsu tadi. Kalau sudah seperti itu Pak, selesai itu. Selesai game over Pak. Sebenarnya coba Wira, Audrey, itu sebenarnya tadi sudah pukul mati, tidak perlu kita bawa ke Lukas lagi. Sebenarnya tadi sudah di Matius itu sudah jelas lengkap. Itu kelengkapan di dalam Injil Matius itu 22 tadi. Iya. Nanti di ayat 40 kan begini, kedua hukum inilah tergantung seluruh. Kita bahas kan kitab Taurat, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu saya sengaja bawa di situ. Dan nanti langsung di situ saya bersalari ke Lukas, tapi karena ya sudah tahu gangguan banyak di handphone atau apa, makanya saya bilangnya sudah saya serang aja di situ. Saya tahu efeknya nanti dalam Yeremia 8 karena saya sudah jujur tadi karena saya ada punya batasan ya. Tadi saya mau masuk dalam situasi yang berbahaya tadi. Sehingga saya tadi rem. Saya tadi mau masuk jujur ya, saya mau masuk ke legalitas kalian itu siapa? Legalitas yang Al-Quran ini yang membawa kitab Taurat. Saya mau langsung lari ke bawah yang mencuri bla 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 bla. Tapi saya bahaya, saya bisa kena pasalannya. Tadi saya sudah terpancing gara-gara dia sudah membilang bahwa nama nabi ya, masalah kita orang suku dia sudah bawa ke suku Toraja itu. Itu tadi saya sudah terpancing sebenarnya. Cuma saya ingat, aduh sudah, jangan bahaya karena saya posisi saya open kamera ya, jadi saya langsung rem di situ. Saya nggak mau terlalu pusing. Nanti ujung-ujungnya bahaya kan, saya kena masalah. Makanya saya bilang, sudahlah, biarlah saja. Ya nggak apa-apa, artinya kalau saya melihatnya begini Pak, dengan kondisi yang seperti ini, ya kita berharap suatu saat Zuma itu akan naik lagi dan berhadapan dengan yang lain di di room situ, ya, di channelnya Super. Dan teman-teman begini ya, saya minta maaf ya. Saya jelas kalian pasti orang-orang yang komunikasi, paling kalian pasti paham. Dan Superboy minta maaf ya, memang dia punya politik. Kenapa? Karena dia itu kan channel kan jujur. Kita semua cari koin, ya. Minta maaf ya. Dia memang sengaja supaya channel-channel seberang itu berani naik di channelnya. Ya. Dan dia mengadu antara Kristen dan Islam di channelnya. Supaya apa? Seorang pendebat istilahnya mereka bilang seperti kelas bom. Dia tahu saya punya kelas ya. Kok bisa begini? Supaya apa? Mereka biar mari kita orang Islam kami naik diskusi di channel itu, channelnya netral, betul nggak? Iya. Itu betul. triknya Superboy. Salah satu itu bro. Kedua dia. Jadi dengan begini nanti kalian lihat semua orang Islam pendebat akan datang di Superboy. Kalian perhatikan dan di situ koin akan jatuh. Itu. Saya minta maaf, saya bukan framing, tapi itu kenyataan, bro. Penontonnya tadi paling terbanyak loh ketika debat antara Pak Bom Bom dengan Zuma dibanding yang lain, saya lihat. Iya, paling banyak dia. Terbanyak loh tadi. Iya. Karena dia tahu Superboy pasti dia tahu saya punya posisi siapa. Makanya dia sengaja biar ini. Tapi bagi saya anak-anak Tuhan yang menilai saya. Supaya apa pendebat Islam nanti akan masuk di situ. Bilang, oh iya Superboy netral. Itu politik dia untuk bagaimana dia menarik, namanya entertainment, tapi itu dia puhak, nggak apa-apa. Bagi saya is fine, oke aja, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak Tuhan semua mendukung. Ini kan bagian dari entertain juga, tetapi
Ya ini kan kesempatan kita. Kebetulan yang nonton ada 1.700 orang nih. Tadi Nanti cuma kan, itu koinnya 100K lebih tuh terakhir saya lihat. ya nanti kan pasti 3.000 penonton semua YouTube maupun TikTok. Ya, nanti kan pasti rame itu Pak, yang mengatakan bahwa Kristen mencuri kitab Yahudi. Ya teman-teman, buat yang nonton di TikTok maupun di YouTube. Ya, kuncinya sebenarnya legalitasnya itu ada di Lukas 24 ayat 44 itu. Jadi kita pun tidak akan khawatir lah dengan apa yang mereka akan lakukan, akan mereka framing, kan gitu Pak intinya. Ya, tapi coba mereka jawab Al-Araf 133 tadi yang disampaikan Pak Bom. Kalau itu sih saya bilang pukulan telak gitu. Ya yang namanya pencuri kan pasti akan memodifikasi apa yang dia curi supaya jangan ketahuan. Itu pasti. 10 tulah jadi 5 tulah. Pak Ciler, itu yang tadi saya ditendang karena Al-Araf itu diperkuat dengan Yeremia 8 ayat 8. Makanya saya bilang saya langsung dikasih turun. Makanya saya bilang tadi seharusnya di awal Pak. Makanya tadi kita kan sempat teleponan sebentar juga kan. Ini bro, tadi saya terganggu karena minta maaf saja. Saya terganggu karena telepon saya itu bunyi loh semua loh. Iya tadi. Bunyi. Boleh izin? Silakan Pak Olam, Pak Pen, silakan. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf saya telat tidak mengikuti tadi. Saya udah tadi menunggu, tetapi karena saya harus ada pengarahan pada anak-anak saya. Tapi saya sudah mengikuti di komen-komen di Superboy tadi. Mulai dari Pak Metatro, ya Ahmad, kemudian pendebat Kristen dan beberapa yang lain. Mereka mendengarkan semua. Ya. Terus ada juga Islam di sana tadi memberikan komen. Komennya saya tertarik dari Islam mengatakan begini. Ini bukan masalah benar atau menang atau kalah. Saya sempat rekam. Ya, bukan masalah menang atau kalah, tetapi masalahnya adalah kebenarannya beriman kepada kitab yang mana, itu yang pertama. Apapun yang telah disampaikan oleh Pak Bom malam ini, bagi saya adalah itu bagian daripada mempertahankan iman Kristen. Bahwa ada tadi Pak Bom kenapa tidak membawa Lukas. Tadi juga Kiamat mengatakan, sudah saya WA ke Pak Bom bahwa Lukas pasal 22 ayat 44. Tetapi sebetulnya Pak Bom sudah memberikan alasan. Ini maaf, saya nggak membela. 24 ayat 44 sampai 40. Ya, Lukas 24 ayat 44. Saya sudah bawa dengan Matius. Sorry. Justru saya mau menjelaskan. Iya. Enggak. Justru saya membenarkan apa yang Pak Bom sampaikan. Ya, teman-teman udah menyampaikan itu, kenapa nggak bawa Lukas 24 ayat 44? Pak Bom sudah memberikan alasan. Dan saya setuju. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Karena memang itu langsung Tuhan Yesus yang menyampaikan itu, dan Matius adalah keturunan Yahudi. Tetapi memang lebih lengkap kalau ditambah dengan Lukas 24 ayat 44. Ini jadi Pak, teman-teman, tadi karena Pak Lidara ada WA saya, jangan menjawab lagi Alkitab, serang. Ya, itu yang tadi saya error karena saya terganggu semua. Betul. Itu saya jujur saja. Ini Pak Berdesa. Saya terganggu tadi, telepon kiri kanan, semua bicara saya bingung bagaimana ini. Iya, itu yang itu terganggu saya. Makanya kalau saya berdebat jangan ada yang telepon saya. Ya, itu yang saya mau masuk. Jadi tadi saya memang fokus saya, yang penting saya sudah menjelaskan Matius 22. Iya. Dan tadi kan dia menyerang, kalian itu siapa? Lukas itu siapa? Yang memang saya ini kan tipenya kan, betul, saya menjaga, soalnya saya open kamera. Dengar sama teman-teman. Sebentar, teman-teman begini ya, jangan kalian berpikir saya seperti kalian. Kalian ini kan tidak open kamera. Jadi tadi saya menjaga loh.
Cuma tidak konsistennya saya tadi down karena begini. Saya tadi jongkol ya, jujur saya jongkol karena sebelum Zuma naik kan Superboy mengatakan begini, kita sebagai anak bangsa jangan menyinggung suku, ras maupun agama, kita diskusi ilmiah. Kenapa tadi Zuma mengatakan saya suku orang Toraja, kenapa ada suku Toraja? Ini yang masalah, kenapa dia tidak dikenakan? Di situ saya jengkel. Iya, saya setuju di situ Pak Bom. Di situ saya sudah melihat, oh ini Superboy miring. Miring. Makanya saya langsung pelan-pelan. Sorry. Saya tolong, boleh nggak saya selesaikan? Semua apa yang Pak Bom lakukan malam ini itu adalah sudah yang terbaik bagi saya pribadi. Jadi semua masukan yang diberikan oleh teman-teman ini sudah lewat semua. Nah sekarang kita bersyukur, saya bersyukur Pak Bom menghadapi itu, dan menurut saya Pak Bom adalah pemenang. Kenapa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Karena kalau kita melawan pencuri, orang benar melawan pencuri, itu dengan segala macam cara dia buat untuk menghancurkan kita. Tetapi Pak Bom sudah di dalam jalur yang benar. Itu teman-teman. Kalau menurut saya malam ini ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bom adalah sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik. Dan semua masukan dari teman-teman tadi ya, baik di Superboy tadi di sana, tetapi tidak terlalu ini juga, justru Pak Mekatoron tadi menjawab, membela ya, Kiamat pun mengatakan Pak Bom adalah yang terbaik. Hanya saya sudah WA tadi, tapi belum dijawab. Tapi itu adalah hikmahnya Pak Bom lah. Jadi saya mendengarkan juga dari komalnya Superboy. Mereka memberikan juga komen terhadap itu. Bahkan ada yang Islam tadi juga memberikan komen bahwa Pak Bom sudah mantap melakukan itu. Jadi kita nggak boleh mendegradasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bom malam ini. Mari kita dukung terus, maju terus Pak Bom, sampaikan kebenaran dengan semangat, tidak peduli ya apapun itu ya, apapun itu mereka frame ini kebenaran, tetap kebenaran. Pak Orlam, bagi saya Tuhan Yesus ya, sebentar, stop dulu, stop, karena Pak Bom sudah emosi, Pak Pen jangan emosi ya. Tunggu, sabar. Tuhan Yesus melawan iblis seakan-akan iblis itu menang. Ya, seakan-akan iblis itu menang. Bahkan Tuhan Yesus mengalahkan dirinya di atas kayu salib. Jadi, Kiamat mengatakan begini, saya salut dengan Pak Bom dengan pengajaran Alkitab, menghafal Alkitab. Tidak semua orang, saya hamba Tuhan sudah 33 tahun, sudah bola-balik Alkitab. Saya tahu memang ada di mana, tetapi tidak hafal secara sempurna. Ya gitu teman-teman ya. Siapapun yang memberikan masukan tadi, itu semua baik masukannya. Tetapi apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Bom sudah terbaik. Masih ada kesempatan selanjutnya. Mari kita dukung. Siapapun kita harus dukung dengan sungguh-sungguh. Jangan takut dengan cuma itu tadi malam kita udah bahas kok. Dia cuma pinter framing, dia nggak ngerti kitab sucinya. Itu. Jadi nggak apa-apa itu cuma di Superboy kemenangan itu. Itu pun tadi Islam mengatakan, saya rekam. Kemenangannya kan cuma karena dilempar, bukan kemenangan karena kebenaran, tapi karena dilempar. Itu poin saya malam ini. Saya hanya mendengarkan, saya nggak lihat semua tadi, tetapi dari komen-komen semua saya mendengarkan. Mari kita saling bergandengan tangan. Semua masukan kita terima, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Bom sudah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, makasih ya. Jadi begini teman-teman ya. Itu tadi kan sepihak di channelnya. Dan saya tadi jujur, Superboy kan kita tidak tahu dia siapa. Wajahnya siapa kita tidak tahu, agamanya siapa kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu itu. Jadi menurut saya mau orang bilang saya kalah, menang, saya nggak peduli. Tetap jalan jalan. Nggak apa-apa butuh itu. Saya nggak bukan masalah kalah menangnya. Cuma yang enggak untuk orang di bawah enggak. Ya teman-teman jangan kecewa ya.
Karena tadi saya tunjukkan, itulah tadi sebelum saya udah berdoa ya, dan itu memang memang sudah jelas. Yang pertama, Superboy itu dia melanggar. Yang pertama ya, kalau ada tim, karena tadi dia punya lagu sebelumnya Indonesia, itu sudah satu. Tadi membawa suku, saya tidak menyerang suku. Zuma sudah menyerang suku, itu udah kalah telat. Di situ saya sudah merasa bahwa saya istilahnya direndahkan tadi ya, disolimi istilahnya ya. Yang kedua, pada waktu saya menjelaskan dan saya bertanya, satupun data Zuma tidak menunjukkan. Justru saya tanya Al-Quran, dijawab dengan Alkitab. Nah, itu kekacauan di situ. Di situ seharusnya Superboy dia bisa menilai dan jeli. Saya dari situ Superboy dia tidak dia cuma bilang secara data ya, tapi dia tidak melihat jeli situ. Saya bertanya Al-Quran, Zuma jawab dengan Alkitab. Nah, di situ Superboy sudah kedua. Yang ketiga, yang tadi dia kasih turun saya, minta maaf, bagi saya dia tidak profesional. Seharusnya dia menjelaskan kesalahan saya di mana, betul? Kesalahan saya di mana? Itu tadi, itu saja. Dia tidak menjelaskan, langsung dibuang saya. Saya pikir tidak profesional. Tapi nggak apa-apa. Itu kan channelnya. Sama saya juga di sini. Saya bisa bikin debat. Saya bikin debat. Siapa saya turunkan sembarangan itu terserah saya. Kita apa namanya? Kita apresiasi ada channel seperti Superboy. Ya, dengan adanya channel seperti itu mungkin akan bisa menjadi satu barometer. Kan sekarang hari ini Islam mengatakan channel Superboy netral karena mereka menang, kan begitu. Gak apa-apa kita katakan itu netral, Pak. Kalah menang dalam satu diskusi itu adalah hal biasa, ya. Dan pelanggar dan jatuhnya Pak Bom Bom bukan karena ayat-ayat Alkitab, tetapi karena ada pelanggaran secara teknis di roomnya Superboy. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah Pak. Kalau menurut saya ya, yang disampaikan Pak Olam tadi itu bagus. Artinya yang Pak Bom Bom sampaikan dari awal sampai akhir, dan yang terakhir itu pukulan telak, kan begitu. Dan itu merupakan pekabaran Injil yang baik. Kita sih semua berharap ini bukan debat yang terakhir. Mudah-mudahan Zuma, dengan masuknya Zuma nanti Nandar juga bisa masuk, Riva bisa masuk di situ, akan ketemu nanti lawan-lawan debat yang boleh dikatakan setara gitu ya. Dan cara-cara Superboy untuk melakukan cut misalnya pelanggaran, kalau itu sih menurut saya fair ya. Ya, apapun itu terlepas dari kepentingan, dia pasti punya kepentingan. Apapun kepentingan yang dia miliki saat ini dengan kondisi debat tadi, kita amini saja, kita apresiasi. Artinya itu akan baik untuk semua pihak untuk debat-debat berikutnya. Saya juga sering menonton channelnya Superboy. Selama ini Kristen selalu menang kok di situ sebetulnya kan. Baik itu Syair Berdarah, itu Kiamat, ada Mozart juga di situ. Pak Lidara juga sering di situ saya lihat juga. Dan ini sesuatu yang baik kalau menurut saya, ya kan? Bukan berarti dengan seperti ini mengatakan bahwa Kristen itu salah, Kristen itu kalah, enggak kok. Kalau menurut saya tidak. Ya harapan kita semua nanti akan ada debat-debat yang berikutnya gitu kan. Dan di situ semakin lama akan semakin kita lihat bagaimana kualitasnya. Itu aja barangkali Pak. Mungkin saya turun dulu Pak Bom Bom, Pak Pen, Sis Audrey, penggugat. Oh iya. Terima kasih Pak. Siap. Ya, makasih Pak Lidara juga. Shalom, Tuhan Yesus. Bang Jumo, selamat malam. Malam semuanya. Iya, ini Muslim. Nah, ini Suma ada baru WA saya ya. Nah, ini toh, betul nggak? Superboy sebenarnya punya politik. Suma baru WA saya. Masih mau kau datang besok kah di Superboy punya ruangan? Ini semua Jangan mau Pak Bom, jangan mau. Saya nggak bakalan, biar aja kalian aja diskusi di situ. Iya, jangan. Superboy nggak bagus. Cuman menangin koin dia. Ngapain? Saya izinkan saya 2-3 menit aja nanti saya bilang. Ya betul, karena secara materi saya lupa ya, kamu 79 dan Maliki. Pak Bambam. Si Zuma
Si Zuma nanyain gimana? Mana ada suaranya? Mute Pak Bom. Saya bilang kamu naik aja besok. Sedang oke. Besok Enggak. kamu naik Sama saya. lawan orang tua. Ya oke. Lawan saya. orang tua, Yang kau tua. sudah dipermalukan kemarin dengan Al-Hijr. Lidara saja ya, lidara saja. Kan kau Bilang. dimenangkan di situ, dimenangkan di situ. Siapa tahu nanti kau dimenangkan lagi kan gitu. Siapa tahu kau dimenangkan lagi. Kau bilang panasin, kau balas dendam dong sama Pak Tua itu tentang Al-Hijr nomor 6 gitu. Iya, kau balas dendam sama Pak Tua itu. Pak Tua biadab gitu. Tulis saja, kau lawan Pak Tua biadab itu. Yang kau bilang, iya kan dia bilang begitu. Jangan lah. Mbak B bicara. Jadi gitu ya teman-teman ya, itu ada batasan. Jadi biarkan saja. Saya tahu kok ini kan TikTok ini kan ajang bisnis. Jadi biarkan saya Superboy, dia kan punya dapur sendiri toh. Biarkan saja. Oke, lanjut silakan. Ya, Pak Bom. Ini sebentar. Barusan si Superboy ini kan dia bikin ajaran sesat di si Malikil naik. Malikil ngoceh. Siapa Tritunggal yang berani naik lawan Malikil? Naik ini nggak tahu siapa nih. Sebenarnya tadi kebenaran gitu. Ngomong-ngomong Malikil ditendang. Malikil kalah. Ditendang. Ya malam Pak Bom. Ya malam Bas. Ya gini Pak Bom. Saya cuma ngasih ini aja dari tadi saya nonton perdebatannya. Halo, selamat malam. Shalom. Sabar ya, sabar Bu ya. Di menit 5 putaran kali 3 menit pertama memang di aturan Superboy itu tidak kena poin pelanggaran. Memang dia kalau ada peneguran tapi pelanggaran belum dihitung. Jadi di saat dia dalam perdebatan ada membahas suku, itu walaupun ditegur pun belum masuk pelanggaran. Nah yang tadi saya simak, Pak Bom ini terlalu bersemangat. Jadi bukan emosi saya lihat. Begitu bukan semangat Pak, kejar waktu, time. Betul, karena di waktu Pak Bom saya tahu. Karena terlalu bersemangat, di pelanggaran pertama ini Pak Bom ini menyecar banyak pertanyaan, makanya kena pelanggaran. Itu pelanggaran pertama, oke. Nah di pelanggaran kedua, aturan Superboy di waktu terhitung pelanggaran, setiap mau narasi harus data dulu dikeluarkan. Nah Pak Bom saking bersemangatnya menjelaskan banyak ayat tanpa mengeluarkan data. Di situ dia kena pelanggaran kedua. Bagaimana dengan pelanggaran ketiga? Nah, di sini poinnya yang saya mau sampaikan. Di pelanggaran ketiga ini, sebenarnya mungkin Superboy, apalagi si Zuma tolol, dia itu nggak memahami apa itu Taurat. Apa itu perjanjian lama di Taurat. Karena penjelasan Pak Bom udah paten menurut saya. Semua penonton Kristen yang nonton akan setuju penjelasan Pak Bom udah masuk bahwa Yesus dan murid-muridnya itu orang Yahudi. Kalau dia orang Yahudi wajar dia pakai hukum Taurat, makanya hukum Taurat harus ada di Alkitab kita. Itu udah setuju saya, karena mereka nggak paham apa itu isi Taurat, makanya Islam botol yang dibawa pendukungnya Zuma mengatakan Bom kalah karena dia nggak tahu hukum Taurat. Padahal Pak Bom sudah menjelaskan 10 bisa jadi 5 ada kutu lagi. Kalau dia membaca hukum Taurat dia akan mengerti bahwa di situ Islam menyontek dan salah. Kalau kita kan enggak, memang dari perjanjian kitab kita juga sama dengan hukum Taurat memang 10. Jadi penjelasan Pak Bom sudah setuju saya.
pelanggaran ini nggak dipahami karena mereka nggak mengerti hukum Taurat. Jadi perdebatan Pak Bom lawan Juma, walaupun Pak Bom kalah, saya bilang menang. Sebaliknya Juma menang. Kalah bukan diskusinya, ditendang. Itu roomnya kan. Si Juma menang bukan diskusinya yang kalah, bukan. Dan menang botol. Dia Juma dan pendukungnya nggak mengerti hukum Taurat. Bagi Islam yang cerdas, pembelajaran sekali malam ini perdebatan. Dia harus mencari tahu apa itu hukum Taurat. Berapa perintah Musa yang diturunkan, yang tulah. 10 atau 5, cari tahu di situ bagi kaum muslim. Jadi kalau muslim yang botol-botol yang bilang Pak Bom kalah, biarkan aja mereka dengan kebotolan yang Pak Bom. Saya bilang Pak Bom menang. Maju terus Pak Bom. Makasih, itu aja Pak Bom. Saya kena peringatan ini. Udah kena repot. Jangan bicara botol. Nanti kena ban. Oke, angkat yang lain aja gitu ya teman-teman ya. Tadi saya kalah bukan kalah diskusi, tapi aturan. Tadi kalah aturan di Superboy. Tadi saya bukan kalah dengan Suma ya, dengar ya. Saya kalah dengan Superboy ya. Betul nggak teman-teman? Tadi saya bukan lawan Suma, saya kalah. Saya kalah dengan Superboy karena Superboy punya aturan. Betul nggak teman-teman? Kau teman Superboy. Saya bukan kalah dengan Suma. Saya kalah dengan Superboy karena Superboy pun coba kalau Superboy ke sini, pasti saya kasih turun dia juga. Betul nggak? Saya nggak kalah diskusi. Indomie yang mau disampaikan Indomie. Yuk, selamat malam semuanya. Saya Katolik. Ya, selamat malam. Nggak, saya mau jelasin sedikit. Saya kenal sama Superboy udah 4 tahun lebih. Di aplikasi sebelumnya. Ya sekarang dia pakai namanya Superboy, dulu namanya William Palmer. Dia tapi itu juga nama samaran. Dia seorang intelektual, dosen juga, ya pengajar juga. Dia ateis murni. Jadi begini intinya begini, Pak. Di dalam debat Pak Bom, misalnya saya kasih contoh sedikit aja Pak Bom, saya kasih contoh. Menurut Islam, Musa itu jenis kelaminnya wanita. Menurut Kristen, Musa jenis kelaminnya laki-laki. Seandainya tadi di debat, Pak Bom mungkin saja Pak Bom kalah. Yang menang yang Musa jenis kelaminnya wanita. Saya hanya memberi contoh itu, maksudnya apa? Karena di debat itu tidak peduli Pak, yang benar siapa. Gak peduli, Pak Bom menceritakan hal yang benar. Itu memang benar, kebenarannya memang seperti itu. Problemnya di debat itu tidak ditanya yang benar siapa, yang salah siapa. Ada macam-macam Pak, memancing emosi lawan sehingga melakukan kesalahan, sehingga melakukan berbagai pelanggaran. Atau kalau Bapak terlalu terburu-buru, yaitu berbagai macam pelanggaran yang terjadi. Saya juga nonton Kores juga secara debat waktu itu lawan siapa ya, menang dia, menang, tapi berhasil terpancing akhirnya ya ditendang. Seperti itu. Jadi untuk Swiss Superboy, dia tidak peduli Pak dengan kebenarannya, bahwa Nabi Muhammad itu jenis kelaminnya wanita atau laki-laki, dia nggak peduli Pak. Sebentar Pak. Saya bukan bicara masalah berdebat itu saya dan Suma, bukan. Superboy yang bikin aturan, kenapa dia langgar Pak? Itu ada alasannya Pak. Ya saya ngerti, saya ikuti. Enggak. Masalah suku Pak, suku ras itu loh. Kenapa dia tidak telepon itu tadi, tidak tegur? Dalam beberapa bulan terakhir ini, memang diakui pendebat Kristen banyak yang menang. Lalu kemudian terjadilah yang agama Islam tidak mau masuk ke roomnya dia. Karena Islam banyak kali memang dia berusaha, memang seperti itu. Iya. Apakah ini pemancing atau apa, saya tidak tahu Pak. Karena dia tahu Bom ini terkenal, makanya dibikin saya supaya harus dibuat sekali-sekali yang sebenarnya itu ada motifnya. Karena saya secara pribadi juga, saya pernah ketemu juga dengan beliau. Jadi saya tahulah, saya nggak mau bicara banyak, tetapi intinya adalah untuk teman-teman Kristen kalau yang berdebat, yang ada beberapa poin tadi yang Pak Lidara atau sebelumnya itu yang benar. Jadi Pak Bom menceritakan segala sesuatu yang benar. Tapi mungkin Pak Bom bercerita
menjelaskan terlalu banyak di dalam debat. Nggak perlu Pak sebanyak itu gitu loh Pak. Pak Bom Bom menceritakan sesuatu yang benar. Problemnya di debat menang, dan jadi menang debat itu bukan berarti yang benar itu menang gitu loh Pak, bukan. Yang tapi saya kasih contoh tadi, Musa jenis kelaminnya wanita, menang gitu Pak kalau bisa debat, dia menang, dia bisa menang itu Pak. Yang tadi komitmennya, sebentar Pak Lidara, saya bukan membela diri, bukan. Tadi komitmennya kenapa dia tidak berpatokan pada komitmennya? Ya kan, dari awal kan saya udah pakai data. Enggak, udah benar itu dia menangkan dia menangkan supaya memang Islam itu nggak pernah ada yang berani masuk sampai dia sudah hujat. Memang betul seperti itu Pak. Tapi apa yang dikatakan Pak Indomie tadi itu sejalan dengan saya. Di situ tidak perlu kebenaran, tidak perlu menjelaskan. Di situ bagaimana itu adu pukul kayak MMC. Jujur Pak. Ya, MMC siapa yang kuat pukul terus sampai ambruk. Caranya bagaimana? Jadi Pak Bom banyak teori banget ya. Betul Pak. Jadi yang saya tadi bilang, seandainya saya jago berdebat Pak, saya berdebat dengan Pak Bom Bom, saya bilang Musa itu jenis kelaminnya wanita, belum tentu saya kalah Pak. Begini Pak, tadi itu yang saya merasa lain. Yang pertama, dia kan di situ sudah bawa awal kita mulakan dengan Indonesia Raya. Kenapa dia bawa dalam berdebat bawa suku? Kalau masalah yang lain nggak apa-apa, saya terima. Tapi di situ tadi dia tidak menyalahkan Suma. Agak longgar dan yang kedua berarti saya anggap dia tidak profesional. Memang dia sengaja mau pancing saya untuk emosi. Ya tadi saya lawan 2 orang, bukan Suma sendiri yang saya lawan. Dan saya sudah maklumi, dan saya tadi terpaksa saya mengeluarkan saya punya senjata pamungkas. Itu langsung saya ditendang. Saya bawanya apa? Saya bawa dalam Yeremia pada pena palsu menulis. Dan saya bilang apa? Kenapa dalam kitab ini ada 5 dan itu salah pun? Berarti yang mencuri dan mengubah adalah. Tapi saya tidak sebut itu. Ya kan saya rem tadi. Yang saya tidak bilang bla bla bla, saya tidak bilang karena saya posisinya buka kamera. Yang terakhir saya sebelum saya turun saya cuma ngasih tahu bahwa judul dari atau topik dari perdebatan sebaiknya juga kalau mau melakukan judul itu mesti dipikir ulang Pak, mesti dipertimbangkan juga karena itu temanya dari dia bukan dari saya Pak. Nah ya itu pinternya bukan dia. Saya minta itu dari dia. Dari Pak Bom Bom tadi. Oh penipu, ada bukti WA, boleh saya bukti WA-nya? Iya, saya buktikan ya. Oke, saya buktikan ya. Berarti tadi sudah penipu. Saya buktikan. Inilah Pak Bom Bom nafsuan orangnya, sudah selesai sudah, ini cuma masukan. Maaf, saya belum Pak Bom Bom darah. Udah percuma. Ini kan masukan tadi kan semua sudah penipu. Saya buktikan, saya orang nggak mau. Tadi kan dia bilang, inilah malam hari ini tema dari Pak Bom Bom. Oke, kita lihat. Saya tunjukkan data. Saya orangnya nggak mau pakai data ya. Kita kan diskusi mengklikan ini nih. Ya, kalau ini dia kan bilang takut kan? Nah, dia bilang takut ini. Nah, yang bikin tema siapa? Perhatikan, tema pilihan siapa yang warna putih ini? Ini dia yang bikin sendiri, Pak Bom bukan saya. Pak Bom pilih tema itu kan? Saya ikut dari satu, sudah kita bahas dari satu. Dia yang bikin, bukan saya loh. Saya sudah diskusi berapa kali sama dia. Bukan, dia minta maaf ya, bukan saya. Saya nggak pernah membawa tema, nggak pernah. Saya bilang terserah kau. Jadi memang tadi saya jujur ya, saya tidak akan pernah mau masuk di Superboy, jujur. Kalau kalian mau masuk yang open kamera, ya tutup kamera silakan. Kalau saya tidak akan pernah masuk karena saya berpikir dia hanya orang entertainment dan dia mencari koin. Minta maaf. Dan dia mencari itu supaya dia punya channel berkembang. Kan penonton terbanyak itu kan Islam, jadi sengaja. Kalau kalian mau berdebat silakan. Kalau yang saya jujur untuk kalian pendebat Kristen yang open kamera, jangan berdebat di situ. Lebih kalian sendiri-sendiri saja. Gak usah, bahaya. Ini ada Berli Muslim kan? Berli 1, Berli 2. Kau naik takut nggak bilang. Pak izin Pak terakhir Pak yang masalah tema tadi sedikit aja Pak.
saya habis ini saya turun bahwa pemilihan tema itu penting karena istilah mencuri itu kan sesuatu yang negatif Pak ya, mencuri padahal itu mengutip, memang sebelum tadi bilang bahwa pengutipannya itu ada yang pengutipannya secara benar, pengutipannya secara salah, itu yang dibahas seharusnya Pak. Tetapi kalau istilah mencuri itu seolah-olah negatif, padahal begini Pak, teman-teman pahami ya, saya ini open kamera, saja, saya jujur, saya langsung open. Tadi kata mencuri, kalau saya bawa kepada yang ini dan yang itu, paham ya? Saya diproses besok. Kalian paham gak? Pak Bom mau. Ya maksud saya tadi pertanyaannya, kenapa Pak? Bukan pertanyaannya begini. Saya hanya berdiskusi sebatas saya nggak bisa lebih daripada itu. Gak berani kalau palidara ya oke lah. Makanya tadi saya nggak membawa nama nabinya, Tuhannya. Saya cuma bilang tadi, loh ini berbeda dong. Iya kan? Itu saja. Ya intinya hanya hati-hati dalam pemilihan tema karena temanya tadi tuh jelas menguntungkan kepada pihak Islam karena istilah mencuri tadi Pak. Seharusnya kan memang kalau mengutip ya normal itu karena memang sesuai dengan dia gitu. Jadi istilah mengutip dari Taurat ke itu ya itu sesuatu hal yang kalau ngutipnya salah itu yang salah, harusnya dia ngutipnya yang benar. Justru karena mencuri Pak, justru mencuri itu justru tema itu bagus Pak. Sekarang justru dia merubah tidak mencuri Pak. Iya, merubah itu tidak mencuri. Itu tadi saya kejar. Kenapa Superboy tidak mengejar di sini? Cuma jawab pertanyaan Pak Bom. Tapi dia tidak fair. Mencuri itu mengambil tanpa izin Pak. Iya. Tadi kan legalitasnya itu saya minta, dia nggak bisa tunjukkan legalitas. Ya. Sedangkan dia sendiri bawa dalam Mazmur 147 ayat 19 dengan 20. Dia yang bawa, saya kejar di situ. Oke, legalitasnya mana? Izin turun Pak ya, terima kasih. Oke, makasih ya. Ya salam buat temannya Bapak ya. Islam yang mau diskusi, kalau saran saya nih Pak, udah nggak usah debat-debat lagi sama mereka, diskusi aja biasa. Karena Pak Bom open kamera, nggak akan bisa leluasa. Biar kasih kita yang sikat dia. Gitu. Makanya karena open kamera itu akhirnya Pak Bom terikat kaki tangannya, mulutnya diplester, dilakban. Paham nggak Pak? Ya kan, Pak Bom sendiri mengakui. Enggak, tadi diskusi masa sewajar-wajarnya enggak. Tadi yang kurang ajar tuh Superboy. Makanya tadi dia punya bahasa, biar saya mau dibenci apa tiba-tiba saya ditendang. Bagi saya Superboy, dia termakan, dia punya bahasa sendiri. Dan saya percaya dia punya channel tidak akan lama. Percaya sama saya. Ini saya bicara nih. Saya punya mulut bila ya katakan ya. Dengar baik-baik. Ini kalian catat malam hari ini. Dia punya channel tidak akan lama. Saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu buat kalian ya. Dia termakan dengan sumpahnya, dia punya perkataan sendiri. Apalagi dia bukan Kristen. Tadi temannya bilang dia ateis. Ini saya kasih tahu. Kalian boleh menghina Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus tidak bisa kalian hina. Dan tadi kebenaran saya sudah sampaikan, ya, bukan masalah saya kalah. Tuhan Yesus tidak pernah begitu ya. Jadi kita di sini berbicara tentang firman Tuhan. Tadi memang saya sengaja mengajar, cuma saya kejar di situ dia punya penyataannya, tapi dia nggak bisa tunjukkan satupun legalitas, datanya nggak ada sama sekali. Saya tanya Al-Quran, dia lari Alkitab. Saya tanya Al-Quran, dia lari Alkitab. Di situ orang bisa menilai, ya. Kalian punya summa itu tanpa data. Ditanya Al-Quran, jawabnya Alkitab. Ya, jadi sorry ya. Itulah kualitasnya ya. Jadi I'm sorry, Bom bagi saya kalian bilang Bom kalah. Silakan. Saya kalah dengan Superboy, bukan Suma. Ingat, saya kalah dengan Superboy, bukan Suma. Yang tendang saya bukan Suma, Superboy. Tapi itu haknya dia. Ya, itu haknya dia.